Beberapa hal yang kami sampaikan diantaranya adalah terkait dengan jumlah orang dalam pemantauan, pengawasan, kemudian terkonfirmasi positif dan kondisi-kondisi yang dirawat, baik pasien terkonfirmasi positif maupun PDP di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan. ODP pada sore hari ini tercatat 1.213. Ada pengurangan atau ada yang beberapa yang sudah selesai di dalam pemantauan. Hari ini berkurang 14 ODP. Dan pasien dalam pengawasan terjadi penambahan sebanyak 2 jumlahnya, yaitu menjadi 42 pasien, namun terjadi penambahan ini terdinamika dengan beberapa hal. Yang pertama, PDP diinformasikan ada 2 yang telah meninggal dunia, dua-duanya asal Banjarmasin. Yang pertama dirawat di Rumah Sakit Ansari Saleh, kemudian yang kedua dirawat di Rumah Sakit Sari Mulia. Dan ini sudah terkategori PDP, yaitu SM1, 61 tahun laki-laki dari Banjarmasin, kemudian Mas 28, laki-laki 55 tahun dari Banjarmasin. Kemudian juga diinformasikan ada penambahan dari PDP ini ada 4, yaitu dari Rumah Sakit Ulin sebanyak 2 asal Banjarmasin, kemudian Ratu Jaleha 1 Banjarbaru, kemudian 1 di Hulu Sungai Selatan dalam karantina secara khusus. Oleh karena itu saat ini yang dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit Ulin untuk PDP 17 pasien, 6 di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, 4 pasien di Rumah Sakit Ratu Jaleha, 2 di Rumah Sakit Idaman, dan 2 di Rumah Sakit Ciputra. Selanjutnya masing-masing 1 di Rumah Sakit Bu Yasin, Balangan, Rumah Sakit Suaka Insan, dan Rumah Sakit Datu Sanggul. Ada 5 yang dikarantina secara khusus di Banjarmasin, kemudian masing-masing 1 di Balangan dan Hulu Sungai Selatan dalam karantina secara khusus pula. Yang terkonfirmasi positif saat ini berjumlah 199. Ada penambahan kasus positif pada sore hari 3, yaitu dari hasil tracing. Yang pertama 2 dari Batola, kemudian 1 dari Tanah Bumbu. Dan 3 kasus ini dilakukan dalam karantina secara khusus. Oleh karena itu kami informasikan saat ini ada 156 kasus baik yang dirawat maupun dalam karantina secara khusus. Kemudian kami beritakan pula berita duka case COVID yang dirawat di Rumah Sakit Ulin, yaitu case COVID 158, wanita usia 45 tahun dari Banjarmasin. Pada malam tadi diinformasikan telah meninggal dunia. Dan ini adalah tambahan 1 kasus yang meninggal. Dan ini sudah dilakukan perawatan yang optimal dan terakhir dilakukan dengan penggunaan berbagai alat yang dibutuhkan. Salah satunya adalah ventilator. Oleh karena itu yang meninggal saat ini ada 12 dan 31 sembuh. Selanjutnya yang saat ini juga kami informasikan dirawat ada 32 kasus dan karantina khusus
sebanyak 124. Yang dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya 15 kasus di Rumah Sakit Umum Ulin, 4 kasus di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, 4 kasus di Rumah Sakit Bayangkara, 3 kasus di Rumah Sakit Damanhuri, 2 kasus di Rumah Sakit Idaman, dan masing-masing 1 kasus di Rumah Sakit Abdul Aziz, Rumah Sakit Haji Bu Yasin, Rumah Sakit Hasan Basri, dan Rumah Sakit Ratu Jaleha. Saat ini upaya-upaya yang dilakukan oleh tim gugus tugas, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, sedang giat-giatnya melakukan secara masif upaya-upaya tracing dan testing terhadap berbagai kontak yang dicurigai maupun klaster-klaster yang ada. Oleh karena itu, saat ini terdistribusi sudah 6.980 RDT, dan yang terlaporkan saat ini ada 4.180 orang, reaktif 634 diantaranya. Oleh karena itu, hasil RDT ini reaktif 15,17%. Nah, selanjutnya kami informasikan juga dari kasus yang kami laporkan dari awal hingga saat ini, beberapa klaster sudah dapat diidentifikasi, dan kalau kita lihat data yang ada, maka dari 199 kasus tersebut, 137 diantaranya ini adalah klaster dari perjalanan ke goa, atau sekitar 68,84%. Kemudian 2,51% perjalanan Jawa Barat, ada 4,02% perjalanan dari Kalimantan Tengah, kemudian 2,51% kontak 1, dan saat ini juga sedang dilakukan upaya tracing yang masif di klaster Pasar Antasari, ada sekitar 1,51% yang saat ini juga dalam perawatan, yang terlaporkan di antara 199 tersebut. Selebihnya sekitar 20,60% ini adalah perjalanan-perjalanan ke luar daerah, ke berbagai tempat yang juga sebagian merupakan kontak yang masih dilakukan identifikasinya.